Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk pertama kalinya telah menetapkan tanggal berakhirnya Perang Gaza, namun juga menggarisbawahi jika tujuan perang dari militer Israel tercapai. Mengutip Kabarni pada 29 April, hal itu diutarakan oleh seorang sumber keamanan senior Israel pada Senin 28 April dalam pembicaraan tertutup. Menyatakan bahwa Netanyahu telah menetapkan berakhirnya perang di Gaza pada bulan Oktober mendatang. Surat kabar Israel Hayo melaporkan bahwa itu adalah tanggal target maksimum, serta jika kondisinya tepat dan tujuan tercapai, perang akan berakhir. Pada saat yang sama, pemerintah Israel tidak membantah pernyataan yang belum pernah terjadi sebelumnya tersebut. Menurut sumber Israel, alasannya adalah perang tidak akan berlangsung lebih dari 2 tahun. Sumber yang sama mengatakan bahwa pendudukan menolak usulan gencatan senjata yang mencakup Hamas untuk tetap menjadi organisasi bersenjata di jalur Gaza, merujuk pada pelucutan senjata Hamas sebagai prasyarat untuk mengakhiri perang. Angkatan bersenjata Yaman dilaporkan telah melakukan serangan gabungan pada Senin 28 April 2025, menggempur kapal Amerika Serikat USS Truman hingga situs penting di Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 29 April, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Senin waktu setempat. Lebih tepatnya, Sari menanggapi pembantaian Amerika yang sedang berlangsung di Yaman dengan mengumumkan bahwa pejuangnya telah meluncurkan operasi militer yang menargetkan USS Truman dan kapal pendukungnya. Menurut Sari, operasi itu melibatkan serangan terkoordinasi oleh Satuan Angkatan Laut, pesawat nirawak, dan rudal angkatan bersenjata Yaman. Operasi tersebut dilaksanakan dengan menggunakan kombinasi rudal balistik dan jelajah. Selain itu, juga menggunakan beberapa UAV yang mengakibatkan penarikan mundur kapal induk Amerika dari wilayah tersebut. Secara paralel, Yaman juga melakukan operasi terpisah yang menargetkan lokasi vital di Ashkelon dengan memanfaatkan drone tipe Yava. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei menegaskan garis merah negaranya bak memberikan peringatan kepada Amerika Serikat terkait dengan situs nuklir damai negara Iran. Mengutip Tasnim pada 29 April, hal itu diutarakan oleh Baghaei pada konferensi pers mingguan pada Senin 28 April 2025. Lebih tepatnya, Baghaei mengatakan Iran telah menetapkan sejumlah garis merah dalam negosiasi tidak langsung dengan Amerika Serikat. Ia mengatakan pengayaan uranium di dalam Iran dan pencabutan sanksi yang efektif merupakan garis merah, di mana yang tidak akan pernah dibiarkan Iran dilanggar dalam perundingan dengan Amerika Serikat. Baghaei juga menjelaskan bahwa setiap negosiasi akan diadakan dalam kerangka umum tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak, di mana yang akan memungkinkan diskusi lebih lanjut mengenai rinciannya. Baghaei menekankan bahwa tidak akan ada kesepakatan mengenai rinciannya kecuali kerangka umum yang dipertimbangkan oleh Iran diperhitungkan. Garis-garis merah yang disebutkan tersebut merupakan bagian dari prinsip-prinsip negosiasi Iran, sekaligus isu-isu seputar hal tersebut pasti akan ditindaklanjuti dengan serius. Jet tempur dan traktor penarik milik Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan hilang di Laut Merah. Mengutip Al Arabiya pada 29 April, hal itu diumumkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat di X pada 29 April 2025. Lebih tepatnya tertulis bahwa USS Harry S. Truman kehilangan sebuah FA-18E Super Hornet, sekaligus sebuah traktor penarik saat kapal induk tersebut beroperasi di Laut Merah pada 28 April kemarin. Menurut sebuah pernyataan, sebuah personil telah ditemukan dan seorang pelaut Angkatan Laut mengalami cedera ringan. Diklaim bahwa investigasi sedang dilakukan hingga saat ini. Senada, seorang pejabat Amerika Serikat yang berbicara dengan syarat anonim memberikan pernyataan, mengatakan bahwa jet tempur FA-18E jatuh dari USS Truman saat kapal induk itu berbelok tajam untuk menghindari tembakan dari Houthi. Kelompok Yaman itu diklaim sebelumnya mengaku bertanggung jawab atas beberapa serangan terhadap Truman.
Iran mengklaim bahwa Israel terlibat dalam kecelakaan meledaknya pelabuhan terbesar Iran, Bandar Abbas, pada 27 April 2025, serta menuduhnya telah menanam alat peledak di dalam kontainer sebelum ledakan. Mengutip Times of Israel pada 29 April, klaim itu diutarakan oleh anggota parlemen Iran Mohammad Siraj pada Minggu 27 April 2025. Meski pihak berwenang masih berupaya untuk memastikan penyebab ledakan tersebut, anggota parlemen itu mengklaim bahwa Israel bertanggung jawab. Ia mengatakan bahwa alat peledak ditanam di kontainer pengiriman yang menyebabkan ledakan tersebut. Ia menekankan bahwa itu bukanlah kecelakaan, melainkan bukti jelas bahwa Israel terlibat dalam ledakan itu. Ia mengklaim bahwa ada bahan peledak yang ditanam di dalam kontainer, baik di negara asal maupun di sepanjang rute pengangkutan. Ia juga menerangkan bahwa pihaknya tidak mengesampingkan kemungkinan adanya keterlibatan faktor internal dalam penanaman bahan peledak di dalam kontainer, mengingat ledakan terjadi di 4 lokasi berbeda. Respons Iran diklaim akan memicu bom waktu yang tak hanya menghancurkan Israel tapi juga semua pangkalan Amerika di seluruh kawasan. Mengutip Tasnim pada 29 April, hal itu diutarakan oleh juru bicara parlemen Iran Mohammad Bakir Kalibaf pada Selasa 29 April 2025. Awalnya ia mencemooh ancaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap Iran sebagai upaya nyata untuk menggagalkan negosiasi tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Iran disebutnya tidak menanggapi retorika Netanyahu yang tidak berharga secara serius dan percaya bahwa rezim Zionis tidak dapat mengambil tindakan apapun secara independen tanpa izin dari Amerika. Selain itu, Kalibaf juga memperingatkan bahwa jika ancaman sekecil apapun terhadap Iran terjadi, maka Teheran akan memberikan respons tegas, menekankan bahwa tindakan agresi terhadap Iran sama saja dengan menyalakan bom waktu di kawasan, di mana yang akan membuat rezim Zionis dan semua pangkalan Amerika di kawasan itu terpapar respons keras dari Iran. Zona konflik tepi barat memanas. Tentara IDF mengerahkan 5 kendaraan penghancur hingga bulldozer militer untuk pembongkaran. Mengutip kabar ini pada 29 April, hal itu dikabarkan oleh seorang sumber lokal dengan tanpa disebutkan namanya, menyatakan bahwa tentara Israel telah melakukan operasi penghancuran pada Selasa 29 April pagi waktu setempat. Adapun lokasi pastinya terjadi di desa Al-Zuwaidin Selatan Hebron dan kota Kipiah Barat Ramallah. Menurut kesaksiannya, IDF disertai dengan 5 kendaraan penghancur besar menyerbu desa Al-Zuwaidin di daerah Masafir Iyata di selatan Hebron. Selain itu, mereka juga menghancurkan rumah-rumah lainnya, sebuah sumur air dan kandang ternak. Kemudian di kota Kipiah sebelah barat Ramallah, pasukan Israel menyerbu kota disertai bulldozer militer, memaksa keluarga lain mengungsi dari rumah mereka, kemudian operasi pembongkaran dimulai.